Pernah kepikiran nggak sih, siapa sebetulnya yang jadi wasit biar antibiotik yang kita terima di rumah sakit itu benar-benar yang paling pas? Nah, jawabannya ada di satu tempat yang mungkin sering kita lewati, instalasi farmasi. Hari ini kita bakal bongkar peran mereka, yang ternyata jauh lebih dari sekedar apotek. Mereka ini adalah garda terdepan kita dalam perang melawan resistensi antibiotik, sebuah perang senyap yang nasibnya menentukan masa depan dunia pengobatan. Oke, kita mulai dengan satu angka yang jujur bikin merinding. Hampir 1 juta. Itulah jumlah nyawa yang melayang di tahun 2019 aja gara-gara infeksi bakteri yang udah kebal sama obat. Ini bukan lagi ancaman di masa depan ya. Ini krisis yang udah ada di depan mata kita sekarang. Dan setiap resep antibiotik yang kurang tepat, itu ibarat nambahin bensin ke api krisis ini. Terus, gimana cara kita ngendaliin lalu lintas antibiotik yang super padat ini? Coba bayangin instalasi farmasi itu kayak menara ATC di bandara. Mereka bukan cuma kasih tiket atau obat, tapi mereka yang memandu, mastiin setiap pesawat antibiotik itu mendarat dengan selamat di pasien yang tepat, dosis yang tepat, dan di waktu yang tepat. Kalau mereka sampai salah arah, kecelakaannya itu fatal, lahirnya bakteri super yang nggak bisa dilawan lagi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah 6 pilar utama yang mengubah farmasi jadi benteng pertahanan. Mulai dari fondasinya, gerbang kontrolnya, gimana cara mereka ngawasin secara aktif, cara ngukur keberhasilan, sampai gimana semua ini nyambung jadi satu sistem yang kuat. Yuk, kita mulai! Begini, resistensi antimikroba ini ancamannya serius banget. Dia bisa meruntuhkan semua kemajuan dunia kedokteran modern. Tanpa antibiotik yang manjur, tindakan kayak operasi sesar, kemoterapi, atau bahkan pasang ring jantung, itu semua jadi super beresiko. Nah, disinilah program pengendalian resistensi antimikroba, atau yang biasa disingkat PPRA di rumah sakit, jadi benteng pertahanan kita. Dan intinya, jantung dari program PPRA ini, ya, ada di farmasi. Oke, pilar pertama, fondasinya. Ibarat seorang chef profesional, farmasi itu harus punya set pisau yang tepat untuk tiap bahan masakan atau infeksi. Nah, pisau inilah yang kita sebut formularium dan sistem klasifikasi antibiotik yang cerdas. Formularium itu bukan sekedar daftar belanja obat ya. Ini lebih mirip buku menu yang udah dikurasi secara khusus buat rumah sakit itu. Setiap antibiotik di dalamnya dipilih dengan teliti, berdasarkan bukti ilmiah, keamanan, dan ini yang paling krusial, berdasarkan pola kuman lokal. Artinya, daftar antibiotik di Rumah Sakit Jakarta bisa jadi beda sama yang di Surabaya, karena musuh yang mereka hadapi juga beda. Biar strateginya makin tajam, kita pakai sistem klasifikasi dari WHO yang namanya KEREN, AWR. Anggap aja ini kayak sistem lampu lalu lintas buat antibiotik. Ada lampu hijau yaitu akses, lampu kuning yaitu watch, dan lampu merah yaitu reserve. Tujuannya simple, sebisa mungkin kita harus tetap di jalur hijau. Hati-hati banget kalau masuk jalur kuning, dan berhenti total kalau mau masuk jalur merah, kecuali darurat. Nah, disinilah letak kecerdasannya. Kategori akses, kayak amoksisilin, ini adalah pilihan utama kita. Dia efektif buat banyak infeksi umum dan resikonya bikin kuman kebal itu lebih rendah. Terus ada kategori watch, kayak ciprofloxacin, ini harus diawasi dengan ketat karena potensinya buat memicu resistensi lebih tinggi. Dan terakhir, reserve, kayak meropenem. Ini adalah senjata pamungkas kita, pasukan khusus yang cuma boleh keluar untuk melawan infeksi paling gawat yang udah terbukti kebal sama obat-obat lain. Setelah kita punya klasifikasi yang jelas, langkah selanjutnya apa? Tentu aja, kita butuh gerbang kontrol. Ini pilar kita yang kedua. Tujuannya adalah mastiin antibiotik lampu kuning dan lampu merah tadi nggak dipakai sembarangan. Ibaratnya, menjaga senjata paling ampuh biar nggak cepat tumpul. Jadi, apa bedanya? Gini, antibiotik restricted atau terbatas, yang biasanya dari kelompok watch, itu boleh diresepkan tapi butuh alasan klinis yang jelas dan kuat. Sedangkan antibiotik reserved atau cadangan, ini udah kayak zona terlarang. Penggunaannya wajib kudu harus dapat izin khusus dari tim ahli PPRA. Ini kayak butuh 2 kunci berbeda buat buka satu brankas yang paling berharga. Pertanyaannya, gimana sih proses dapat izin khusus ini di dunia nyata, di lapangan? Prosesnya itu sangat terstruktur. Dokter mengajukan permohonan lewat formulir khusus, lengkap dengan alasannya. Terus, apoteker atau tim PPPRA bakal ngecek verifikasi pengajuan ini dicocokin sama pedoman dan hasil lab. Kalau semua oke dan disetujui, baru deh obatnya bisa keluar. Ini bukan buat nyusahin lo ya, justru ini semacam safety check untuk memastikan setiap peluru berharga ini ditembakkan ke sasaran yang tepat. Punya aturan dan gerbang kontrol aja belum cukup.
kita butuh pengawasan aktif. Ini pilar ketiga dan keempat. Ini soal mastiin para pilot alias dokter itu ngikutin jalur penerbangan atau pedoman yang ada. Dan juga mastiin pesawatnya alias obatnya itu selalu siap sedia. Ya, kita semua tahu. Di dunia nyata, sehebat apapun panduan yang dibuat, kepatuhan itu nggak selalu 100%, bisa karena sibuk, karena kebiasaan lama, atau karena tekanan situasi klinis yang mendesak. Ujung-ujungnya, resep bisa aja melenceng dari panduan. Ini masalah klasik di banyak rumah sakit. Dan solusinya keren banget, namanya audit proaktif dan umpan balik. Jadi tim PPRA itu nggak nungguin laporan bulanan, tapi mereka turun gunung, langsung ngecek resep yang sedang berjalan, terus mereka diskusi langsung sama dokternya. Tujuannya bukan buat menghakimi, tapi buat ngasih masukan, buat membina. Ini lebih kayak coaching daripada pengawasan. Sekarang, kita pindah ke pilar keempat, stok. Coba bayangin skenario ini. Antibiotik lampu hijau yang paling pas buat seorang pasien, ternyata stoknya lagi kosong. Apa yang terjadi? Wah, dampaknya bisa kayak efek domino. Dokter jadi terpaksa pakai antibiotik lampu kuning atau merah yang sebetulnya nggak perlu, yang malah ningkatin resiko resistensi. Pasien jadi nggak dapat terapi terbaik. Makanya manajemen stok yang cermat oleh farmasi itu jadi kunci vital biar keseluruhan strategi kita ini nggak goyah di tengah jalan. Pilar kelima kita adalah soal data. Ada pepatah, kita nggak bisa memperbaiki apa yang nggak bisa kita ukur. Nah, untuk tahu apakah menara kontrol kita ini udah bekerja dengan efektif, kita harus rajin evaluasi data penggunaan antibiotik. Dan alat ukur standar emas untuk ini adalah Defined Daily Dose atau DDD. Gampangnya, anggap aja DDD ini kayak meteran universal buat antibiotik. Dengan DDD, kita bisa bandingin apel dengan apel. Kita bisa lihat secara objektif berapa banyak sih antibiotik yang dipakai di ruang bedah dibanding ruang anak, terlepas dari dosis atau jumlah pasiennya. Coba kita lihat contoh grafik ini. Dengan data DDD, kita bisa langsungnya, wah kok penggunaan karbapenem, antibiotik lampu merah kita, tinggi banget ya bulan ini di ruang ICU. Data kayak gini jadi pemicu buat tim PPRA untuk investigasi lebih dalam. Data mengubah kira-kira menjadi fakta yang bisa ditindaklanjuti. Dan pilar keenam yang paling pamungkas, data DDD ini jadi super sakti kalau digabungin sama data dari laboratorium. Hasilnya adalah peta kuman atau antibiogram. Peta ini fungsinya kayak laporan intelijen buat para dokter. Isinya nunjukin musuh atau kuman apa aja yang lagi banyak berkeliaran di rumah sakit kita dan senjata mana yang masih paling ampuh buat ngelawan mereka. Oke, sekarang mari kita tarik benang merah dari semua ini. Gimana kan 6 pilar tadi benar-benar mengubah farmasi menjadi sebuah benteng pertahanan yang kokoh? Semuanya berawal dari fondasi formularium berbasis AWR, lalu dijaga ketat oleh gerbang restriksi, diawasi secara aktif lewat audit dan umpan balik, didukung oleh manajemen stok yang siaga, dievaluasi dengan tajam pakai data DDD, dan dipandu oleh peta kuman yang akurat. Keenamnya ini bukan pilar yang berdiri sendiri-sendiri, tapi sebuah sistem yang saling mengunci dan saling menguatkan. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah instalasi farmasi di tempat Anda sudah berfungsi sebagai menara kontrol yang proaktif, sebuah benteng pertahanan yang tangguh, ataukah perannya masih sebatas gudang penyimpanan obat? Jawabannya ada di tangan kita, dan perbedaan antara keduanya itu sangat-sangat menentukan masa depan kita semua dalam melawan resistensi antibiotik. Terima kasih.